Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baiklah jemaah sekalian, rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di malam ini. Kita masuk ke sighatul adhan wal iqamah. Apakah sighat adzan dan iqamah, yakni bacaan yang kita baca ketika adzan dan iqamah? Jawabnya adalah ya, kalau adzan di sini ada 4 kalimat ya. Di sini saya perhatikan ada 2 cara ketika saya mendengar cara adzannya Al-Imam Al-Albani dengan cara adanya Imam Ibnu Baz, itu ada perbedaan. Kalau Syekh Albani, beliau cara adanya begini. Pertama takbir tarbiyah. Takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi diwasal. Kalau Syekh bin Baz, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Syekh Albani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau Syekh bin Baz, beliau adzannya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Itu cara adanya beliau. Mungkin bisa diputar di YouTube tentang cara adanya Syekh bin Baz dengan Syekh Albani. Dua-duanya tarbiyah, yakni takbirnya 4 ya. Tetapi cara pengucapannya yang berbeda. Oleh karena itu kita jangan heran kalau nanti dari cara pengucapan yang berbeda itulah akan timbul fikih yang berbeda. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatnya 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong jangan pakai wawu. Jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun di adzan agak jarang terdengar. Yang sering terdengar itu kalau iqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi ada wa'as. Itu keliru. Yang betul itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada lagi yang salah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sengaja saya tebalkan biar diketahui. Kemudian baru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya, yang sering terdengar sebagian orang hayya 'alal, ya, hayya 'alal shalah. Ada lagi hayya las shalah, hayya las shalah, hayya las shalah. Itu salah.
Bukan hayya 'alas shalah, tapi hayya 'alas shalah. Ya. Ada lagi hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah, alal. Itu salah. Yang betul hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah. Yang keliru. Hayya lal falah. Hayya lal falah. Ya, begitu. Ada lagi hayya alal, bukan alal. Bukan hayya 'alal falah, tapi hayya alal falah. Itu keliru. Karena jadi bukan ain tapi hamzah. Makanya ya penting di kita ada muadzin sertifikasi gitu ya, yang mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Di kita ini kebanyakan muadzin hasil purungon. Ngerti hasil purungon? Hasil dengerin dari muadzin yang juga sama hasil purungon. Jadi namanya silsilatu muadzin purungon. Jadi mata rantai muadzin yang hasil dengar dari muadzin yang berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kalau adanya siapa? Ya, saya bin Nas. Tapi kalau Syalbani saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. La ilaha illallah. Bukan la ilaha ya, la ilaha ya, Pak. La ilaha ya, ya. Apa itu? La ilaha illallah. Harusnya la ilaha illallah. Ditegas kalimatnya. La ilaha illallah. Nah, ini azan ya. Dan azan yang disebut dengan azan tashil itu adanya biasa. Adapun yang sekarang beredar di dunia termasuk di kita, bahkan mungkin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga sama ya. Itu adanya talhin. Jadi azan yang ya lebih dari aturan irama yang ditetapkan. Makanya kalau kita dengar azannya para ulama, ya azannya biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, sekalian mungkin saya kasih contoh, yaitu adanya Sebin Baz ya. Barangkali sekedar contoh saja. Dengarkan azannya ya.
Assalamualaikum, kedengaran ya, Pak? Jadi kayak siapa tuh adanya? Ada yang adanya begini? Tidak ada. Sekarang kita dengarkan adanya ya Syekh Al-Albani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, digabung ya? Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama tidak modelnya? Sama modelnya. Yang beda suaranya aja. Sama ya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jemaah sekalian, assalamualaikum. Anda sudah dengar sendiri, itu adzan dari ulama besar abad ini. Dan sama, karena menggunakan metode adzan yang terbaik, namanya tahsil. Begitu adzannya. Adapun yang sekarang antum adzan, yang kita adzan itu gaya talhin. Termasuk yang beredar di pondok-pondok sunnah juga sama. Itu gayanya gaya talhin. Yakni bukan gaya tahsil. Adapun yang afdol kata para ulama ya yang tadi. Ya, yang afdol kayak tadi. Tapi antum nggak mau tuh adzan begitu. Ya, apalagi antum yang suaranya bagus tuh pasti akan lebih cenderung kepada banyak gaya daripada dengan adzan seperti tadi. Assalamualaikum. Itu adalah contoh ya adzan ya. Seperti itu. Berikutnya wa fi adzanil fajri ya naqulu ba'dal hayalatain. Adapun dalam adzan subuh maka ditambahkan dengan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ini setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Begitu cara adzannya. Dan cara adzan begini, takbirnya pakai 4 ya. Dan syahadatnya biasa. Nanti ada lagi adzan yang pakai tarji. Tarji itu syahadatnya diulang 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu ulangi lagi syahadatnya, tapi dengan suara yang lebih tinggi. Dengan suara yang lebih tinggi. Ya, dari yang tadi. Ya, bagaimana tingginya terserah antum bagaimana tingginya. Pokoknya suaranya lebih tinggi dari yang 2 yang pertama tadi. Diulangi lagi syahadatnya. Itu namanya tarji fil adzan. Begitu. Kemudian al-iqamatu, adapun iqamat, maka di sini iqamat redaksinya adalah seperti ini.
Ya, saya pakai iqamat yang versi Syalbani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu cara iqamat. Adapun iqamat dengan lafaz satu-satu takbirnya, maka sebagian ulama membolehkan, tetapi lebih utama tidak seperti itu. Kenapa demikian? Karena kata Syekh Al-Albani, aku tidak mendapatkan hadis secara tekstual yang memberikan contoh langsung, yaitu dengan takbir satu-satu, kecuali hanya berupa pemahaman. Ya, walaupun kalau ada yang melakukannya, ya kita harus toleran dalam hal ini. Sebagian di kita ada ormas yang mengamalkan ini. Ya, jadi kalau qomat satu kali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Totalnya 9. Kalau kita tadi totalnya 11. Kata Syekh Al-Albani, kalau ada saja yang tekstual 9, kata beliau, aku lebih suka mengamalkan yang 9. Kalau ada tekstual dalilnya. Kalau yang 11 dalil yang tekstual banyak. Tapi kalau yang 9 tidak ada. Itu yang menyebabkan kemudian qomatnya seperti ini. Baik jemaah sekalian, barakallahu fikum. Adapun tentang dalil-dalil masalahnya tentu saja banyak. Ya, ini dalilnya sangat banyak. Adapun kalau di musim hujan, ya, kemudian yakni muadzin akan atau ingin membenarkan azan supaya orang yang ada di rumah nggak perlu ke masjid, maka ada 2 cara. Apa itu? Hayya 'ala sholahnya diganti menjadi, ya, shollu fi buyutikum, atau shollu fi rihalikum. Shollu fi rihalikum. Jadi hayya 'ala sholahnya tidak ada. Ini cara pertama. Cara yang kedua, adzan seperti biasa, tapi di penghujungnya, ya, begitu. Jadi mengucapkan shollu fi buyutikum, shollu fi buyutikum. Jadi ada beberapa cara untuk mengumandangkan yang tadi. Ya, demikian barangkali berkenaan dengan bagaimana tata cara mengumandangkan adzan ketika hujan. Walaupun itu jarang ada yang mengumandangkannya. Baik jemaah sekalian, saya kira cukup insyaallah sampai di sini. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.